Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak? Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar hari ini sehat ya, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 3, PB 3 dan 4. Yuk kita belajar. Kita akan membahas tentang permainan engklek. Siapa di sini yang pernah bermain engklek? Ya, permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo, kita belajar yuk bermain engklek. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih lanjut tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Dari cerita tersebut, tugas kalian yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Hayo. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat ditulkan dan diserap. Pemantulan bunyi, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Kalau ada pemantulan bunyi, juga ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dan keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Perbedaan antara gaung atau keredam dengan gemah. Kalau gaung atau keredam biasanya terjadi di ruangan yang sempit.
dan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema biasanya terjadi di ruangan yang luas dan bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya. Semua segitiga mempunyai jumlah sudut sebesar 180 derajat. Mari kita hitung. Tadi sudah diketahui kan kalau besar jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jika yang diketahui ada dua sudut, maka kita harus mencari sudut yang ketiga. Contoh di situ ada 60 derajat dan 75 derajat. Berapa hasil dari sudut yang belum diketahui? Jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 75 derajat sama dengan 45 derajat. Sama dengan soal sebelumnya, jika di sini diketahui dua sudut, yang pertama 60 derajat dan yang kedua 80 derajat, maka sudut yang ketiga adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 80 derajat. Jadi sudut yang belum diketahui besarnya adalah 40 derajat. Jadi rumus untuk mencari sudut yang ketiga yaitu 180 dikurangi sudut pertama dan dikurangi sudut kedua. Besar sudut pada segitiga juga mempengaruhi namanya loh. Siapa yang tahu jenis-jenis sudut? Ayo. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Berikut dikasih contoh sama Bu Iva macam-macam sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Bisa dilihat di gambar tersebut ya anak-anak. Dan yang terakhir ada sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Silahkan dilihat di contoh gambar yang ada di layar. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekian materi hari ini ya. Bu Iva akhiri, jangan lupa dikerjakan tugas dari Bu Guru yang diambil hari Senin. Bu Iva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.